Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala SMP Negeri 22 Hulu Sungai Tengah, Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 22 Hulu Sungai Tengah, Bapak dan Ibu-Ibu Dewan Guru SMP Negeri 22 Hulu Sungai Tengah yang telah berkenan hadir pada hari ini dalam rangkaian kegiatan pengibasan peningkatan kompetensi literasi dan numerasi guru dari kami, saya Siswa Tunispa SPDI dan Ibu Reta Apriliani sebagai lanjutan dari kegiatan peningkatan kompetensi literasi dan numerasi guru yang kami terima di Balai Guru Penggerak Kalimantan Selatan dari tanggal 14 Agustus sampai dengan 18 Agustus 2023. Di sini kami akan berbagi kesempatan membagikan apa yang telah kami peroleh pada saat kami di Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Selatan yang berkenaan dengan peningkatan kompetensi literasi dan numerasi guru. Baik, saya lanjutkan. Nah, tentang literasi dan numerasi, di sini kita mengacu pada raport pendidikan. Raport pendidikan yang merupakan hasil dari Asesmen Nasional Berbasis Komputer yang dilaksanakan pada tahun 2002 kemarin. Nah, hasil dari rapor pendidikan untuk sekolah kita, untuk kemampuan literasi dan kemampuan numerasi bisa kita lihat berada pada kategori sedang untuk literasi dan berada pada kategori kurang pada numerasi. Namun menunjukkan kenaikan kalau dibandingkan dengan pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer di tahun 2021. Nah, berdasarkan dari hasil rapor pendidikan ini, tentunya kita melihat akar masalah dari kemampuan literasi dan numerasi sekolah kita. Dari rapor pendidikan tersebut bisa kita lihat ternyata akar masalah dari kemampuan literasi di sekolah kita adalah adanya refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru yang masih kurang. Kemudian adanya kualitas pembelajaran di kelas yang juga masih kurang. Namun ada yang mendukung yaitu kepemimpinan instruksional yang sudah baik. Inspirasi benahi pada peningkatan kompetensi ITK dari akar masalah yang tampak ini, apa yang perlu kita lakukan atau langkah kita untuk membenahi? Yang pertama adalah peningkatan kompetensi ITK dan kebijakan yang terkait dengan peningkatan kemampuan literasi di sekolah kita. Kemudian untuk akar masalah dari kemampuan numerasi yang kita lihat yang masih kurang tadi, ternyata akar masalahnya adalah masih sama, yaitu refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru yang masih kurang, serta kualitas pembelajaran yang juga kurang. Jadi selaras tadi dengan akar masalah dari kemampuan literasi dan adanya kemampuan numerasi yang masih kurang di sekolah kita ini tentunya dipengaruhi dari kemampuan literasi tadi. Karena kemampuan literasinya masih kurang, sedang tadi, nah itu berpengaruh pada kemampuan numerasi siswa kita. Nah, inspirasi benahinya juga masih sama, yaitu peningkatan kompetensi ITK dan kebijakan yang terkait dengan peningkatan kemampuan numerasi di sekolah. Nah, di sini seperti yang saya sampaikan tadi, benahi yang akan kita lakukan nanti akan berfokus pada peningkatan kapasitas guru dalam pembelajaran yang akan menguatkan kemampuan
kemampuan literasi dan tentunya juga numerasi, kita bisa menggunakan sumber belajar yang sudah kita ketahui bersama, yaitu platform Merdeka Belajar dan sumber penunjang lainnya yang bisa meningkatkan kemampuan kita dalam pembelajaran yang menggunakan literasi dan numerasi. Nah, di sini harapannya peningkatan kompetensi ketika nanti adalah kita bisa merancang pembelajaran dan asesmen yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Kemudian kita bisa meningkatkan kemampuan kita dalam melaksanakan berbagai kegiatan membaca. Kemudian kita bisa meningkatkan kemampuan untuk menata dan mengelola pustaka. Di sini yang juga berkaitan nanti dengan bahan ajar kita dalam pembelajaran. Nah, kemudian kita bisa juga nanti mengembangkan kemampuan kita berkolaborasi dengan pihak lain untuk meningkatkan kecakapan literasi siswa, bisa dalam komunitas sekolah ataupun komunitas di luar sekolah. Bagaimana kita bisa berkolaborasi dalam misalkan mencari bahan atau mencari literatur ataupun sumber belajar yang kita butuhkan dalam pembelajaran dengan siswa. Nah, di sini tentang literasi mungkin ada mitos atau fakta. Apa sih itu literasi? Nah, menurut mitos itu belajar membaca itu adalah proses alami. Artinya kalau siswa kita sudah membaca, ya sudah cukup sampai itu. Ibaratnya mereka sudah cukup sampai membaca saja kemampuan mereka. Ternyata itu membaca itu kemampuannya itu tidak terbentuk dengan sendirinya. Ini membaca yang dikaitkan dengan literasi. Dibutuhkan intervensi melalui pengajaran membaca secara sistematis dan terencana untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa dari membaca dengan pasif hingga memahami bacaan dan membaca kritis. Nah, itu faktanya tentang literasi, bukan hanya sekedar membaca. Kemudian program membaca di sekolah itu bisa menggunakan buku apa saja. Nah, pemilihan buku yang ramah cerna dan sesuai kemampuan membaca siswa itu meningkatkan keberhasilan program membaca. Misalkan seperti di sekolah kita mempunyai program literasi di setiap minggunya. Nah, tentunya buku-buku bacaan itu sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program tersebut. Nah, selain buku-buku teks atau fiksi misalnya, kita bisa juga menambahkan buku-buku lain yang mengandung inklusivitas, kemudian tentang anti perundungan, toleransi, yang ini diperlukan untuk mengembangkan karakter siswa. Karena kita tahu kan di KMBK itu siswa juga di asesmen tentang karakter dan lingkungan belajarnya. Jadi kita bisa menambahkan bahan-bahan bacaan yang bisa membentuk karakter mereka. Membaca adalah tanggung jawab guru bahasa Indonesia. Apakah benar seperti itu? Nah, tidak. Semua guru adalah guru membaca, karena semua mata pelajaran pasti menggunakan teks dalam berbagai bentuk. Nah, teks itu tidak hanya tersedia dalam bentuk tulis. Padahal konsep teks multimedia, misalkan video, misalkan tayangan, itu juga merupakan suatu sarana literasi. Nah, kemudian guru mata pelajaran itu harus mengetahui berbagai strategi memahami bacaan dan bagaimana melatihnya kepada siswa. Kemudian literasi adalah kemampuan membaca dan menulis. Apakah seperti itu? Untuk membekali literasi kepada murid, apakah cukup dengan dia bisa membaca dan menulis? Nah, ternyata tidak. Literasi itu tidak hanya membaca dan menulis, tetapi juga mencakup keterampilan membaca, menulis, ditambah lagi dengan menyimak,
berbicara, meminta, mempresentasi, dan menampilkan. Nah, itu literasi yang sebenarnya. Literasi itu terkait dengan kemampuan siswa untuk berpikir tentang teks multimoda sehingga ia dapat menggunakan informasi dan makna teks tersebut dalam kehidupannya. Kemudian, apakah siswa itu dalam membaca itu kita samakan cara membacanya? Nah, tentu tidak, karena siswa kita itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, tiap siswa pasti memiliki kekuatan, kekurangan, dan kebutuhan masing-masing. Nah, guru perlu memberikan layanan yang berbeda sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa. Ini kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Seperti yang kita ketahui kan di kelas 7 itu yang kita ketahui ternyata masih ada anak yang belum lancar membaca, ada yang sudah, ada yang mungkin tidak bisa kita samakan metode dalam kita memberikan teks bacaan kepada mereka. Nah, kita akan bersama-sama mengenal apa sih kemampuan literasi itu. Nah, kemampuan literasi itu adalah kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, dan mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks. Nah, untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Nah, di sini ada penegasan pada kata jenis teks. Jadi nanti pada literasi itu berkenaan dengan jenis teks. Dan ada satu lagi, itu kemampuan yang dicari adalah kemampuan dalam menyelesaikan masalah mereka, masalah yang disajikan dalam soal, sehingga bisa nanti dalam konteksnya itu mereka bisa mengembangkan diri mereka sebagai warga Indonesia dan warga dunia. Kemudian apa sih kemampuan numerasi? Kemampuan numerasi itu adalah kemampuan peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari sebagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara dan di sini sama seperti tadi literasi, apakah itu hanya untuk guru matematika? Tidak. Nah, karena numerasi itu adalah kemampuan dalam menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika. Di sini juga ada penegasan pada penyelesaian masalah sehari-hari. Tentunya yang bisa juga disajikan dalam berbagai mata pelajaran yang lain. Pembelajaran, tentunya kita mengetahui pembelajaran itu adalah suatu proses kognitif bagi murid. Nah, dalam pembelajaran tentunya proses kognitif yang kita ingin capai atau yang dipembelajarkan dalam kemampuan literasi adalah ini proses kognitifnya. Pada saat kita ingin mengembangkan kemampuan literasi siswa kita, yang pertama adalah menemukan informasi. Jadi, kemampuan literasi yang pertama, level proses kognitif atau tingkat berpikirnya adalah menemukan informasi. Ini dicari atau bagaimana siswa bisa mencari, mengakses, serta menemukan informasi tersurat dari sebuah wacana. Kemudian proses kognitif literasi yang kedua adalah interpretasi dan integrasi. Nah, ini bagaimana siswa bisa memahami informasi tersurat maupun yang tersirat, kemudian memadukan interpretasi antar bagian teks untuk menghasilkan inferensi.
Level yang ketiga ini tentunya yang lebih tinggi lagi adalah kemampuan evaluasi dan refleksi. Nah, di sini siswa dapat menilai kredibilitas, kesesuaian maupun kepercayaan teks serta mampu mengaitkan isi teks dengan hal-hal lain di luar teks. Kemudian untuk inovasi, level proses kognitifnya dalam pembelajaran yang kita kembangkan dengan murid adalah yang pertama, pemahaman. Pemahaman di sini bagaimana murid bisa memahami fakta, prosedur serta alat matematika. Kemudian dalam level kognitif yang kedua adalah tentang penerapan, yaitu bagaimana mampu menerapkan konsep matematika tadi dalam situasi nyata yang bersifat rutin. Yang ketiga, level proses kognitifnya adalah penalaran, yaitu bagaimana murid bisa bernalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah yang bersifat non-rutin. Nah, kemudian tingkat kompetensi literasi membaca, tentunya masing-masing siswa kita itu sesuai dengan karakteristik mereka, sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Tingkat kompetensi murid itu tidak bisa kita samakan. Tingkat kompetensi literasi membaca itu terdapat 4 tingkatan. Ada tingkatan yang pertama adalah perlu intervensi khusus. Bagaimana siswa yang perlu intervensi khusus? Yaitu siswa yang belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana. Ini mungkin untuk kemampuan murid yang paling di bawah lah. Kemudian tingkat kompetensi dasar adalah murid yang sudah mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi khusus. Tingkat yang ketiga yaitu adalah cakap. Nah, murid yang memiliki tingkat kompetensi cakap adalah yang bisa membuat interpretasi dan informasi berdasarkan dari informasi yang implisit yang ada di dalam teks. Dia mampu membuat simpulan dan hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Tingkat kompetensi yang terakhir yaitu tingkat kompetensi mahir. Siswa yang sudah tergolong mahir ini adalah siswa yang mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, kemudian mampu mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Kemudian untuk numerasi ini tentu juga masing-masing siswa itu memiliki karakteristik yang berbeda. Di sini masih sama dengan numerasi tadi, ada 4 tingkatan kompetensinya. Perlu intervensi khusus, ini bagi siswa yang memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Murid di sini menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan yang masih terbatas. Kemudian siswa dengan tingkat kompetensi dasar adalah siswa yang memiliki keterampilan dasar matematika, kompetensi dasar dalam bentuk persamaan yang langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistika, serta sudah mampu menyelesaikan masalah matematika yang sederhana. Tingkat kompetensi yang ketiga adalah cakap. Di sini murid yang tergolong cakap ada yang sudah mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Siswa dengan kompetensi mahir adalah yang sudah mampu menalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Nah, ini adalah tingkat kemampuan siswa dalam literasi dan numerasi yang tentunya harus kita perhatikan dalam mengembangkan kemampuan literasi dan numerasi siswa dalam pembelajaran yang kita
sampaikan di kelas. Kemampuan literasi dan numerasi untuk siswa kita tadi, seperti yang sudah saya sampaikan di depan tadi, bahwa dalam akar masalah yang tadi menyebutkan bahwa adanya kemampuan literasi dan numerasi kita yang masih perlu ditingkatkan. Tentunya hal yang pertama adalah peningkatan kompetensi kita dalam pembelajaran. Bagaimana kita bisa mengembangkan kemampuan literasi dan numerasi siswa di kelas. Nah, di sini ada contoh strategi penguasaan konten di mata pelajaran IPS yang terkait dengan pengembangan kemampuan literasi dan numerasi siswa. Nah, di sini dalam mata pelajaran IPS, misalkan dalam suatu pembelajaran, di sini pembelajarannya kita lihat untuk capaian yang diminta adalah dapat menjelaskan definisi, fungsi, manfaat, dan beragam contoh baik. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Bagaimana kita bisa mengembangkan kemampuan literasi dan numerasi murid kita dengan tujuan pembelajaran yang ada. Nah, di sini pengembangannya, strateginya adalah karena murid kita tadi mempunyai tingkat kompetensi yang berbeda-beda, tentunya pengembangan literasinya juga kita bedakan. Untuk murid yang dengan kemampuan literasi dengan intervensi khusus, nah di sini kita bisa kita laksanakan strategi pembelajarannya adalah siswa yang belum mampu memahami isi bacaan, murid hanya mampu membuat interpretasi sederhana. Nah, di sini untuk memberikan pembelajaran pada murid dengan intervensi khusus ini, tentunya kita tidak bisa hanya dengan menggunakan satu bahan ajar. Nah, tentunya untuk mengembangkan kemampuan mereka, kita bisa dengan menambahkan bahan belajar lain, baik secara audio, visual, maupun pendampingan khusus untuk murid yang memiliki intervensi khusus. Kemudian untuk murid yang di tingkat dasar, ini tentunya murid yang telah bisa mengambil informasi dari teks, namun tidak bisa memahami secara utuh isi topik tentang materi tersebut, misalnya tadi tentang materi koperasi. Nah, di sini murid bisa kita beri sumber belajar pendamping dalam bentuk catatan singkat atau simpulan untuk pemahaman yang utuh. Jadi selain daripada mereka mempelajari tentang apa yang mereka baca di buku tentang koperasi tadi, misalkan kita juga bisa menyediakan beberapa catatan singkat atau simpulan sehingga mereka bisa menemukan apa informasi teks yang dimaksud. Kemudian untuk tingkat cakap, untuk siswa yang bisa memahami dengan baik isi teks mengenai koperasi tadi, namun belum mampu merefleksi, strategi yang pembelajaran yang bisa kita berikan adalah pembelajaran dengan mengidentifikasi kondisi lingkungan murid. Nah, mereka kita minta mengaitkan dengan fungsi dan manfaat koperasi. Kemudian untuk murid di tingkat mahir yang sudah mampu memahami isi bacaan dan merefleksi kegunaan koperasi dari teks yang diberikan oleh guru, tentunya kita kembangkan strategi pembelajaran sesuai dengan kemampuan mereka. Guru dapat melakukan pembelajaran menyusun beragam strategi pemanfaatan koperasi. Kemudian contoh untuk strategi penguasaan numerasi, di sini contohnya ada di mata pelajaran fisika. Di sini strategi pembelajaran dalam kegiatan percobaan di laboratorium. Aktivitasnya adalah siswa melakukan pencatatan data, penyajian data, melakukan interpretasi, serta menarik kesimpulan dari hasil percobaan. Ini capaian pembelajarannya atau tujuan pembelajarannya. Bagaimana kita bisa menyajikan pembelajaran yang kita sesuaikan dengan tingkat kompetensi numerasi murid. Nah, pembelajaran yang bisa kita lakukan adalah
Untuk murid yang perlu intervensi khusus yang memiliki penguasaan matematika tapi masih dalam tahap minimal, tentunya dalam kegiatan tersebut, dalam kegiatan percobaan yang dilakukan pada mata pelajaran fisika tadi, siswa perlu kita dampingi mulai dari pencatatan data serta dilakukan diskusi dengan murid, guru tanya jawab bisa untuk mempelajari hasil pencatatan tersebut. Kemudian untuk murid di tingkat dasar yang sudah menguasai konsep dasar namun masih kesulitan untuk menerapkan dalam situasi yang relevan, murid perlu diberikan contoh cara menyajikan data atau menuangkan data hasil catatannya ke dalam bentuk penyajian yang tepat dan akurat. Kemudian untuk murid di tingkat cakap yang sudah memahami konsep dan mampu menerapkan konsep matematika tadi, perlu diasah kemampuan bernalarnya. Nah, di sini strategi pembelajarannya adalah dengan menugaskan murid untuk membandingkan datanya dengan kelompok lainnya, kemudian membuat tim bukan umum hasil penelitian dalam suatu kelas. Nah, di sini murid bisa dibimbing dalam menjustifikasi data yang sifatnya anomalis. Nah, di sini tentu pembelajarannya berbeda. Bagaimana dengan siswa tingkat akhir? Di sini siswa yang sudah bisa menerapkan konsep matematika yang dimiliki dalam berbagai konteks. Di sini penugasannya dengan bisa membandingkan data dirinya, data kelompok lainnya, dan data dari sumber lainnya. Nah, di sini inilah pembelajaran berdiferensiasi tadi. Bagaimana kita bisa menyajikan suatu pembelajaran yang kita sesuaikan dengan karakteristik murid tersebut. Tentunya kita tidak bisa menyamakan penanganan kepada semua siswa. Apabila siswa yang tingkat mahir kita samakan dengan siswa yang perlu intervensi khusus, mungkin dia dalam pembelajaran itu menjadi bosan. Kemudian kita samakan misalkan pembelajaran dengan siswa di tingkat cakap, mungkin siswa yang tingkat dasar itu belum bisa mencapai karena banyak hal-hal prasyarat masih yang tertinggal. Nah, di sini bagaimana kita bisa mengembangkan kemampuan mereka terkait dengan kemampuan literasi dan numerasi. Ini terkait selain tentang strategi pembelajaran, juga terkait dengan asesmen dalam pembelajaran. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang bersedia mendengarkan akan penjelasan yang telah kami dengarkan selama pelatihan di PJT Kalimantan Selatan. Baik, di sini langsung saja saya akan menyampaikan hasil yang kami dapat dari materi yang disampaikan pada saat di PJT kemarin, di mana yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Puslatun tentang materinya, dan sekarang kita akan mencoba latihan literasi dan numerasi dalam bentuk soal yang nantinya akan kita jawab dan bahas bersama-sama. Mungkin di sini kita akan mengerjakannya secara berkelompok yang dibagikan oleh Ibu Puslatun. Nanti kita akan bahas bersama-sama dan silakan kepada Bapak Ibu untuk menjawabnya. Mungkin kita perlu waktu sekitar beberapa menit seperti itu.
menjadi 3 bagian. Yang pertama ada menemukan informasi, itu masuk dalam bagian level 1. Di menemukan informasi itu ada beberapa bagian, ada mencari, mengakses, serta menemukan informasi tersurat dari wacana tersebut. Dan level yang kedua yaitu penerapan atau interpretasi dan integrasi, di mana dalam level kedua ini yaitu memahami informasi tersebut maupun memahami informasi tersurat maupun tersirat, memadukan interpretasi antar bagian teks untuk menghasilkan inferensi. Dan yang ketiga yaitu level 3, di mana level 3 ini lebih tinggi, yaitu adalah penalaran, evaluasi dan refleksi, yaitu menilai kredibilitas, kesesuaian maupun keterpercayaan teks, serta mampu mengaitkan isi teks tersebut dengan hal lain di luar teks tersebut. Nah, di sini pertanyaannya, mengapa masyarakat desa Petulung menggemari tari Legomondo? Pada paragraf pertama, di sini kalau selintas kami baca, burung Konto itu burung yang persebarannya mayoritas tempatnya memang di desa Petulung ini, sehingga dengan mayoritas burung-burung di sana itu menyebar, kira-kira itu yang membuat masyarakat desa menarik. Di antaranya Dewi, nah mungkin itu saja Dewi belum menyimak tentang urusan perhubungan tari Lego Konto ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Langsung Kak, silakan. Ya, karena berdua ini tim lah, karena evaluasi. Jadi kami menambahkan apa yang saya sampaikan. Jadi Bapak tadi sudah menjelaskan panjang lebar tentang bagian-bagian teksnya. Jadi ada gambarnya, dari kata-kata muncul gitu, burung foto tadi kemudian. Dia tertarik dengan kata-kata yang ada di burung foto itu. Untuk lebih fokus pada tadi, karena yang kita diminta adalah kemampuan literasi yang tingkat mana untuk sektoral ini bahasa Indonesia. Yang pertama tadi tingkat dasar. Tingkat dasar itu hanya kemampuan siswa bisa menemukan informasi tertentu yang ada dalam teks. Ini kemampuan yang paling sederhana. Kemampuan informasi tertentu itu paling mudah sebenarnya. Kalau dalam bahasa Inggris, kita tinggal mencari, pertanyaannya itu dimulai dengan W dan H, itu bertanda bahwa pertanyaannya hanya menanyakan informasi tertentu. Misalnya apa, di mana, kapan, bagaimana, itu ada ciri-ciri dari informasi tertentu. Nanti kalau kita lihat dari soal nomor pertama tadi, mengapa masyarakat desa Petulung menggemari tari Legong Konto, ini termasuk pertanyaan yang hanya menanyakan informasi tertentu yang tersurat dari wacana. Nah, kalau kita bisa sekilas membaca teks ini pada wacana 2 itu ada informasi yang khas, yaitu tari Legong Konto adalah gambaran persahabatan warga desa dengan kokokan. Kokokan itu artinya suara burung konto tadi. Nah, jadi kalau dilihat dari situ, mengapa masyarakat desa Petulung menggemari tari Legong di desanya itu? Nah, tari ini menginspirasi dari suasana itu. Jadi alasannya mengapa masyarakat itu, karena mereka persahabatan warga desa dengan burung
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1 yang telah berkenan untuk membahas dan menjawab bagian nomor 1. Ini menambahkan Bapak. Nomor 1 itu kita bahas sama-sama. Tadi mengapa, pertanyaan itu adalah mengapa. Nah, dan mengapa tadi pasti jawabannya itu adalah menemukan bagian dari informasi. Maka yang soal nomor 1 itu adalah masuk bagian dari level 1 karena hanya menemukan sebuah informasi. Jadi untuk soal nomor 1 itu hanya bagian dari level 1, hanya menemukan sebuah informasi. Oke, mungkin ada lagi ibu yang lain untuk pelajaran yang nomor 2. Terima kasih untuk soal yang nomor 2 untuk informasi. Di sini pernyataan, jadi kita menjawabnya itu dengan memberi tanda tentang pada kolom pernyataan benar atau salah. Yang pertama, pernyataannya sempat terlintas di pikiran Dewi untuk tidak ikut pentas karena gerakannya tidak seluas burung kuntul. Nah, di sini saya menjawab pernyataan itu salah. Kenapa salah? Karena berdasarkan teks, dia terlintas di pikirannya tidak ikut itu bukan karena gerakannya tidak seluas burung kuntul, tetapi di teks itu karena dia melihat kawannya yang sudah begitu luas, tetapi dia tidak. Seperti itu. Nah, kemudian untuk soal yang nomor 2, Dewi ini menjadi bagian dari dosanya dengan ikut menjadi penari pada level 3. Saya menjawab ini karena memang teks seperti itu. Kemudian yang ketiga, tari level kuntul harus dibawakan oleh 4 orang wanita. Saya juga jawab benar karena di dalam teks itu ada tersirat. Ada tersirat ketika teman Dewi itu ada 3 orang berlatih menari. Ketika Dewi ini merasa ingin mundur, tetapi ketika dia melihat temannya itu hanya 3 orang, terpikirlah bagaimana temanku ini cuma bertiga, tidak mungkin itu kan, tidak mungkin dia tidak ikut. Nah, berarti kan di situ ada tersirat bahwa tidak mungkin tari legong itu dibawakan oleh 3 orang. Jadi benar bahwa tari legong dibawakan oleh wanita. Untuk level proses penghitungannya, soal yang pertama level pertama ya, menemukan informasi karena di situ hanya menemukan sebenarnya itu mencari apa yang tersirat itu saya ya. Kemudian yang kedua, untuk yang kedua sama itu karena tidak ada di dalam teks. Untuk yang ketiga, mungkin kalau menurut saya itu informasi. Kenapa? Karena dia harus memahami informasi yang ada. Kalau dia hanya membaca dari informasi yang ada, tidak ada di situ di dalam teks bahwa tari legong harus dibawakan oleh 4 wanita. Di situ ada tertulis hanya benar, dan ketika dia melihat temannya 3 orang, dia mengatakan bahwa itu tidak mungkin. Jadi itu yang tertulis. Kemudian yang bisa Terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh Ibu. Izin menambahkan di soal nomor 2 tersebut itu kan ada 3 bagian soal yang ada di dalam nomor 2 tersebut. Nah, di mana di situ dimintanya kita adalah mencari sebuah
informasi, di mana di situ tidak hanya mencari tapi kita memahami informasi tersebut. Sudah sedikit lebih tinggi level dari nomor yang satu. Kalau nomor satu tadi kan kita hanya mencari informasinya di wacana tersebut. Sedangkan yang nomor dua kita sudah memahami informasi tersebut. Sehingga nomor dua itu bisa dikatakan sudah masuk dalam level 2 karena bentukannya adalah kita memahami dari informasi tersebut sehingga masuk dalam level 2. Silakan untuk yang nomor 3 sebenarnya Ibu sudah bisa di Ya, langsung saja untuk soal nomor 3. Ini soalnya ada yang beranggapan gambar yang ada kurang mendukung isi cerita. Jika kamu diminta untuk menambah gambar supaya lebih memfaktualkan isi cerita, maka yang akan kamu lakukan adalah titik-titik, berilah contoh-contoh dari setiap pernyataan yang benar. Dan dari kalimat dari soal nomor 3 ini terlihat bahwa di sini tidak hanya menginterpretasikan ataupun memahami informasi yang tersurat maupun tersirat yang ada di dalam teks berdasarkan teks di atas, tapi juga disuruh dilakukan untuk mengenal konsumsi siswa, disuruh untuk menambahkan gambar yang dirasa kurang mendukung isi cerita. Jadi siswa harus tidak hanya bisa memahami atau juga menginterpretasikan gambar yang benar-benar mendukung dengan support dengan isi cerita yang ada. Sehingga kami menyimpulkan bahwa soal nomor 3 ini termasuk dalam level 3 pengenalan, evaluasi dan refleksi. Dan kami memilih jawaban B, Dewi mengenali dengan latar belakang bayang-bayang burung itu yang mengatakan ayatnya, yang merupakan gambar yang mendukung isi cerita. Nah, di sini levelnya level lebih tinggi karena siswa dituntut untuk bisa menalar gambar yang mendukung isi cerita tentang pentas tari legong foto tadi. Demikian hasil diskusi kami. Ibu ada yang mau ditanyakan? Ya, kembalikan kepada Ibu. terima kasih atas jawaban dan gambarannya yang diberikan oleh kelompok 3, di mana yang soal nomor 3 itu benar, itu adalah masuk bagian level 3 karena di sana kita sudah tidak hanya lagi memahami sebuah informasi, tapi kita perlu penalaran yang lebih luas. Di sana dimintanya adalah ada yang beranggapan gambar yang ada kurang mendukung isi cerita. Jika kamu diminta untuk menambah gambar supaya lebih memfaktualkan isi cerita, maka yang akan kamu tambahkan adalah, di sana sudah ada kata untuk menambah gambar supaya lebih memfaktualkan, di mana di dalam soal tersebut kita diminta untuk memperjelas lagi apakah ada yang
banyak, tetapi kita perlu penalaran atau memikirkan apa yang kira kurang dari gambar tersebut sesuai dengan isi teksnya. Jadi kita lanjutkan untuk level proses numerasi. Di dalam level proses kognitif numerasi, yaitu terdiri dari 3 juga. Yang pertama ada pemahaman, penerapan, dan penalaran. Di mana di pemahaman ini masuk bagian level 1, yaitu memahami fakta, prosedur, serta alat matematika. Tadi sudah dikatakan bahwa di sini bukan berarti numerasi itu hanya berpatokan dengan pelajaran matematika, tetapi bisa diterapkan di seluruh mata pelajaran. Yang kedua, level 2 yaitu penerapan, di mana di sini mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata yang bersifat rutin. Dan yang ketiga, atau level 3 yaitu penalaran, bernalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah bersifat non-rutin. Tadi sudah dibagikan untuk soalnya. Saya persilakan untuk kelompok 1 untuk memaparkan hasil dari diskusi. Dari hasil diskusi ini untuk soal yang nomor 1 itu mengenai waktu penguraian yang paling sebentar. Ya, pertanyaannya itu penguraian atau dekomposisi sebagai material organik membutuhkan durasi waktu yang bervariasi. Bisa dilihat dari tabel waktu yang di sebelahnya itu ada di samping yang tabel warna biru. Itu sudah digambarkan diagram waktu, ada yang dikomposisi sampah organik dan juga sampah organik. Nah, pertanyaan nomor 1 itu material organik yang membutuhkan waktu penguraian paling sebentar. Pilihan kami itu jawabannya adalah yang B serta itu. Ini dilihat dari waktu dekomposisinya yaitu 5 minggu. Sedangkan yang lain seperti kulit pisang itu 6 minggu. Habis itu kantong kertas itu 8 minggu. Dan sisa apel itu 2 bulan. Kulit jeruk itu 5 bulan. Jadi menurut kami material organik yang membutuhkan waktu penguraian paling sebentar itu adalah kertas itu. Dan untuk levelnya itu menurut kami masih dalam level 1 atau memahami tentang fakta, prosedur, serta alat matematika. Tidak salah. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 1. Saya ingin menambahkan sedikit. Tadi dikatakan adalah kelompok 1 ini bagian demokrasi masuk dalam level 1. Level 1, karena di situ sudah ada kata kuncinya yaitu hanya membutuhkan material organik. Ada kata kuncinya material organik. Jadi kita hanya perlu menemukan yang bagian dekomposisi sampah organik. Jadi kita hanya memperhatikan atau memahami pada tabelnya. Jadi sudah jelas pertanyaannya yaitu material organik yang membutuhkan waktu penguraian sebentar adalah. Jadi kita langsung saja melihat datanya yang bagian sampah organik sehingga jawabannya itu adalah yang paling sebentar kertas tisu. Itu masuk bagian dari level 1. Berikutnya itu dari kelompok 2. Ya, terima kasih. Untuk nomor 2 soal numerasi, di sini ada 1 tabel dan ada 2 diagram. Di sini ada pertanyaan, seorang siswa membaca tabel dan diagram
guru. Manakah koreksi yang benar dari guru tersebut? Kami memilih jawabannya A. Perhatikan satuan unit waktu di komposisi. Mengapa kami memilih jawaban A? Karena soal ini siswa harus dapat memahami informasi dari tabel, terutama pada bagian waktu di komposisi, sebelum menelaah diagram A dan diagram B. Di dalam tabel itu jelas di komposisinya ada untuk kulit pisang 6 minggu, kulit jeruk 5 bulan, kantong kertas 8 minggu, sisa apel 2 bulan, kertas tisu 5 minggu. Sedangkan pada diagram, baik itu diagram A dan diagram B, hanya ditulis waktu di komposisi, tidak dijelaskan ada bulan atau minggu. Karena di bawahnya ada tulisan untuk yang warna oranye kertas tisu, jadi kita akan menelaah lagi melihat kembali ke tabel. Di tabel ada di komposisinya. Berarti untuk diagram A itu komposisi waktunya adalah minggu. Sedangkan untuk diagram B di komposisinya adalah bulan. Nah, sehingga kami dari diskusi singkat kami tadi mengatakan bahwa untuk level soal numerasi ini termasuk dalam level 2. Siswa mampu memahami konsep matematika dalam situasi nyata. Seperti itu penjelasan. Nah, itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 2 animasi. Jawabannya memang itu sudah masuk ke level 2 karena di situ kita sudah menggabungkan dari tabel dengan diagram. Artinya kita sudah tidak hanya fokus pada satu tabel, tapi sudah menggabungkan antara tabel dengan diagram. Menggabungkan dua informasi dengan sana kita telah memahami dari dua informasi tersebut. Ini sudah masuk level 2 karena tidak lagi hanya menemukan informasinya, tetapi kita memahami dari dua informasi tersebut sehingga dikatakan itu adalah soalnya masuk kategori level 2. Untuk kelompok 3 dipersilakan untuk menjawab soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjawab materi ketiga yaitu masalah waktu di komposisi. Di sini seorang siswa ingin menggabungkan data waktu komposisi sampah organik dan organik menjadi sebuah diagram. Sedangkan ibu guru tidak menggunakan hal tersebut. Kemudian kamu jawabannya setuju. Karena bila menggabungkan antara sampah organik dan anorganik, maka sudah jelas di situ jumlah waktu akan untuk proses di komposisinya kan berbeda-beda. Jadi sudah tentu tidak boleh digabungkan menjadi satu karena bersangkutan dengan misalkan hal yang lain termasuk dengan apa dia bilang sudah tertera di situ di komposisinya jumlahnya sekian dan dia sekian dan sudah jelas di situ tertera. Artinya organik dan organik itu jangan digabungkan karena apa nih jumlah waktu di komposisinya berbeda-beda. Untuk material sampah dalam mengalami penguraiannya. Jawabannya setuju dengan apa yang disarankan oleh
gurunya. Kemudian hal yang lain saya menambahkan untuk sampah, biasanya kalau di taman untuk kesuburan tanah juga terganggu. Kalau misalkan ada sampah organik bisa untuk sampah, kemudian untuk sampah anorganik itu bisa mengganggu kesuburan tanaman di lingkungan. Terutama juga di taman bunga atau orang lain bisa mengganggu kesuburan tanaman. Terima kasih atas jawaban yang tadi, yaitu soal kedua untuk latihan numerasi, di mana soalan tersebut sudah masuk dalam level 3. Karena di soal ketiga ini kita sudah tidak hanya lagi memahami dari isi teks tersebut, tetapi kita perlu penalaran, perlu pengetahuannya dari teks yang didapat. Terus di sana ada dikatakan, seorang siswa ingin menggabungkan data waktu dekomposisi sampah organik dengan anorganik. Tadi dikatakan adalah setuju, tetapi kita di sini memperhatikan diagramnya dengan tabelnya, di mana di dalam tabel dan diagram itu ada perbedaan waktunya. Kalau di tabel itu hanya waktu yang diperlukan hanya minggu dan bulan, sedangkan di diagram itu sudah tahun yang digunakan dekomposisinya. Jadi berbeda. Nah, dari sini kita dapat menyebutnya itu adalah sebuah soal bagian dari level 3, karena kita perlu penalaran yang lebih, tidak hanya lagi memahami dari tabel dan diagram, tapi kita menalar apakah waktu dekomposisinya itu ada yang cepat, ada yang sedang, ada juga yang lambat karena ada dalam bentuk tahun. Terima kasih kepada Ibu Bapak yang telah menyampaikan hasil diskusinya. Selanjutnya saya serahkan lagi kepada Ibu Uswatun. Mungkin itu saja yang dapat saya bagikan, sedikit pengetahuan yang telah saya dapatkan pada saat pelatihan di BDP kemarin. Salah mohon maaf saya ucapkan. Saya kembalikan kepada Ibu Uswatun. Terima kasih kepada Ibu Bapak. Juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sudah mengikuti sesi pembahasan dan mencoba latihan soal numerasi dan literasi. Nah, harapannya dengan ini tentunya pengetahuan kita dan kemampuan kita dalam memahami apa itu literasi dan numerasi tentunya sudah bertambah. Harapannya nanti bisa kita implementasikan dalam kegiatan pembelajaran kita di kelas dengan siswa. Sedikit informasi untuk soal-soal literasi dan numerasi ini, salah satunya bisa Bapak Ibu akses di posmendik.kemdikbud.go.id di posmendik.kemdikbud.go.id. Nah, di situ ada soal-soal tentang kemampuan literasi dan numerasi contoh-contohnya. Di sini posmendik.kemdikbud.go.id. Nah, di sini ada simulasi tentang soal-soal literasi untuk kita, untuk SMP. Nah, bisa nanti diakses sebagai referensi atau sumber belajar dalam
kegiatan pembelajaran kita di kelas. Tentunya harapannya juga setelah kita tadi sudah mempelajari tentang level proses kognitif murid dalam literasi dan numerasi, nanti kedepannya bisa kita adaptasikan, bisa kita implementasikan dalam pengembangan asesmen di kelas bersama siswa. Ya, terima kasih. Tadi paparan yang sudah disampaikan atau penjelasan yang sudah disampaikan oleh ibu-ibu kita yang kemarin sudah kita berikan setelah informasi di Pembangunan baru. Jadi dari apa yang sudah disampaikan ini, alhamdulillah kita membuka wawasan kita semua. Ternyata yang namanya literasi dan numerasi itu tidak sesimpel yang kita bayangkan. Ini terbukti dari kita sendiri ketika disajikan informasi-informasi yang berhubungan dengan apakah itu dalam bentuk membaca saja atau yang ada sudah berkenaan dengan tabel-tabel, grafik-grafik dan sebagainya. Kita sendiri juga agak terkejut. Nah, belum nanti kita akan membayangkan ini kita sampaikan kepada siswa. Sementara tugas kita adalah mendampingi siswa untuk mengembangkan kemampuan literasi numerasinya. Nah, berarti ada semacam tanggung jawab kita untuk juga membuka keinginan kita untuk sambil belajar. Hanya tadi salah satu sarananya adalah mari kita sama-sama mengembangkan kemampuan kita ini juga dengan rajin-rajin membuka platform yang kita belajar. Bagaimana literasi itu seperti apa, numerasi itu seperti apa. Nah, kemudian bagaimana kalau kita melakukan ternyata perkembangan kemajuan pendidikan itu sangat cepat kalau kita bayangkan dengan kemajuan teknologi. Kalau waktu dulu kita kan ditawahi waktu kita belajar di kelas disuruh mencatat, disuruh mendengarkan, itu sudah cukup bagi kita. Karena kita tuh dulu waktu itu memang termasuk siswa yang manut, yang duduk manis, sudah dari rumah kita jadi orang tua kita tuh duduk manis. Jadi bila orang tua berpandir, dengar apa? Nah, itu sampai kepada kita di kelas. Nah, sementara saat ini itu juga sudah ada mungkin kita lihat di sekitar kita. Di rumah kita pun ada banyak anak kita tuh yang duduk manis. Kita pandiri duduk manis, mendengarkan kita macam-macam juga tingkah lakunya. Nah, itu sampai terjadi juga kita di kelas. Nah, makanya tadi kita tidak cukup hanya dengan mengajar di kelas itu dengan membawa satu buku, membawa spidol, kemudian kita mencetak di papan tulis dan kita menjelaskan dari A sampai Z pada mungkin. Pasti sudah siswanya itu kemana-mana. Belum yakin 15 menit aja kita akan lawas berpandir sudah terasi lagi siswanya. Apalagi kita hanya menampilkan buku, siswanya memperhatikan buku dan membaca pasti sudah. Sementara kita waktu di kelas sampai 2 kali 40 menit atau 2 kali 30 menit. Nah, jadi apa yang kita tampilkan, kita bawa di kelas itu berarti keadaannya sekedar buku, keadaannya sekedar apa, pulpen dan sebagainya yang biasa kita dahulu persiapkan. Jadi butuh persiapan yang lebih minimal berbeda lah. Berbeda adanya sekedar buku dan pulpen atau menjadi papan tulis. Nah, kalaupun memang kita akan bisa mencari sendiri atau membuat sendiri, kan sudah banyak yang bisa
kita cari, kita lihat di website atau di mana, silakan untuk mencari-cari yang kira-kira sesuai dengan materi yang akan kita sampaikan hari ini. Sesuaikan materinya. Kalau perlu menggunakan media. Media kan macam-macam, kan mesti harus menggunakan CD, menggunakan gambar juga bisa, menggunakan realia yang ada di sekitar kita juga memudahkan siswa itu bisa juga. Karena tadi tantangan kita adalah pembelajaran berdiferensiasi. Kan kita sudah memahami bahwa siswa itu pada sama tidak di kelasnya itu. Jadi kalau kita memaksakan siswa kita untuk melihat saja, membaca teks saja, yang ada bergerak, mungkin itu bagi siswa yang kemampuannya di sekedar melihat saja mungkin bisa bertahan. Tapi bagi siswa yang pada suka dengan itu, perlu ada pendengaran, ada visualisasi yang bergeraknya sebagainya. Nah, makanya digabung dengan nanti guru apakah menggunakan gambar, apakah menggunakan media, CD dan sebagainya. Ini harus dikombinasikan. Dan kira-kira dulu ada bagaimana lagi gitu. Seandainya gurunya sudah siap dengan merencanakan dari awal, kalau saya masuk kelas nanti masuknya seperti ini, kemudian seperti ini, kemudian seperti ini, itu kira-kira sudah terlalu sulit. Nah, jadi harapannya kan dengan apa yang sudah disampaikan oleh ibu-ibu kita ini, kawan-kawan kita ini juga paling kata kita adalah keinginan untuk mengubah pola kita mengajar di kelas. Karena kita ada mungkin mengeluh terus, anak-anak kami ada bisa bertahan di kelas, banyak yang keluar. Ada kalau kita menyalahkan siswa, kita perlu juga koreksi, tadi refleksi masing-masing dengan pembelajaran kita. Apakah pembelajaran kita itu menyenangkan bagi siswa kita atau tidak? Karena generasi mereka bukan generasi kita yang lagi duduk manis. Ini mereka perlu ada inovasi-inovasi yang mungkin mereka lebih tertarik untuk ikut bergabung atau belajar. Nah, jadi banyak tantangannya. Kita mulailah dari yang sederhana dulu. Menyiapkan kita dulu. Makanya beberapa kali diminta kita supaya tidak berada di zona aman. Artinya kalau kita zona aman kan berarti apa yang sudah ada itu sudah nyamannya. Ada akun lagi hendak mencoba-coba menggunakan media, ada akun lagi balapan menyiapkan di rumah maraton apa terus media kita nanti banyak sudah fasilitas yang bisa kita cari. Paling ada satu lah yang berbeda kita ambil contohnya dulu dari pulpen aja atau spidol aja kita bawa. Adalah yang lain yang kira-kira bisa silakan dimanfaatkan. Makanya ada kumpul ini harapannya kita kalau memang kita merasa sulit kita minta bantu kawan-kawan yang lain. Jadi sama-sama belajar, sama-sama kalau ada masalah kita selesaikan sama-sama. Harapannya mudah-mudahan anak kita nanti sudah mulai bisa belajar dengan baik. Kita kadang lagi baik anaknya sudah manis gitu. Karena mereka menghadapkan pilihan kita asal mulanya itu tujuh kalau masuk kelas. Nah, harapan seperti itulah mungkin. Yang mana tadi menjadi kita. Jadi insya Allah kalau memang itu kita ada keinginan seperti itu, walaupun ada hal-hal yang perlu kita siapkan, itu kita bicarakan bersama. Karena kalau dari ini baik, kalau dari ini baik, itu perlu bisa apa yang kita bisa mengajar bapak-bapak sekalian untuk bisa belajar di kelas. Mungkin itu yang saya sampaikan. Jadi terima kasih banyak bagi ibu yang sudah memberikan informasi kepada kita semua. Tetap kami minta pendapatannya dari guru kita, artinya apa yang sudah didapat
diimbaskan lagi, tidak hanya terbatas saat ini, di kegiatan yang global kita juga seperti itu. Jadi global itu memang sifatnya, kalau kita kemarin melihat lagi yang webinar terakhir yang itu, memang intinya global itu adalah yang menjadi masalah kita itu. Kita bahas bersama-sama, kemudian kita lakukan tindakannya. Jadi kada sekedar informasi selesai. Jadi kalau ada masalah di sekolah kita, itu kita bahas secara global. Apa kira-kira menanganinya, ada kesepakatan caranya dilakukan, kemudian dievaluasi. Kalau menyatakan ada berhasil, kayak apa lagi? Nah seperti itu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.